Di awal film, seorang wanita bernama Dr. Carter bekerja di rumah sakit sebagai dokter psikiater. Tak lama kemudian, dia ditelepon oleh seorang perawat untuk menemui seseorang bernama Renken. Dr. Carter belum menemukan solusi karena melihat Renken ini memiliki gejala manik. Jikalau kita mencari di Google, gejala manik adalah periode suasana hati yang sangat tinggi, penuh energi, dan euforia yang tidak wajar. Dokter Carter mendatangi resepsionis yang bernama Wanda. Carter mengatakan bahwa Renken harus diobservasi selama 2 hari dan harus ada yang memeriksanya setiap 2 jam. Saat Dokter Carter bersiap untuk pulang, tiba-tiba dia ditelepon oleh seorang perawat yang mengabarkan bahwa pasien barunya adalah seorang wanita bernama Laura Weaver yang berusia 26 tahun. Dia adalah seorang mahasiswi yang sedang skripsi. Ternyata Laura memiliki riwayat psikologis akibat sebuah insiden mengerikan. 7 hari yang lalu, seorang profesor di universitasnya memukul dirinya sendiri dengan palu sampai koit. Laura terlihat menyendiri dan ketakutan. Carter berusaha menenangkan Laura dan menyuruhnya duduk untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Take a breath and you could just tell me what's going on. Laura yang merupakan calon dokter disangka mengalami gangguan jiwa oleh orang-orang di sekitarnya. Padahal dia tidak merasakan hal tersebut. Laura juga bercerita bahwa ia melihat bayangan seperti manusia yang selalu berubah-ubah. Kadang menjadi orang lain, kadang menjadi orang tuanya, dan kadang menjadi kakeknya. Hal itu yang membuat Laura semakin ketakutan. Carter yang masih belum percaya bertanya, apakah itu hanya halusinasi dari Laura? Namun situasi berubah panik. Carter yang ketakutan memanggil petugas untuk datang ke ruangannya. Setelah insiden tersebut, Carter didatangi oleh polisi dan inspektur untuk menjadi saksi. Carter juga menjelaskan bahwa Laura sempat tersenyum sebelum memutuskan untuk bundir. She was smiling before she died. Sesampainya di rumah, Carter membersihkan diri karena ada bercak darah di bajunya. Malam harinya, Carter meminum alkohol untuk menghilangkan rasa takut akibat kejadian siang tadi. Rose. Tunangan Carter yang bernama Trevor datang menenangkan Carter yang sempat menjatuhkan gelas. Malam itu mereka juga ada janji makan malam bersama kakak perempuan Carter yang bernama Holly. Saat makan malam, Holly berkata bahwa 7 hari lagi, tepat pada hari Sabtu, anaknya akan berulang tahun. Dia meminta kehadiran Carter dan Trevor. Akan tetapi, Carter tidak bisa janji karena dia bekerja setiap hari. Suami Holly kemudian menyindir dan berkata
Mengapa harus menjadi dokter jika tidak bisa menjadi kaya raya? Namun, Trevor menyangkalnya dan berkata bahwa Carter memang senang menjadi dokter psikiater dan bahkan melakukan praktik ini secara gratis. Holly memotong pembicaraan dan berkata bahwa ia bisa menjual rumah ibunya karena rumah tersebut kosong tanpa penghuni. Can you guys just shut the fuck up? Keesokan harinya, Carter mendatangi Wanda dan meminta laporan tentang Laura. Mantan kekasih Carter yang bernama Joel, seorang polisi yang tadi tuh yang sama inspektur. Joel berkata bahwa dia sedang bertugas di dekat sini dan sengaja mendatangi rumah sakit ini untuk bertemu serta berbicara dengan Carter. Carter yang bersikap dingin tidak menghiraukan omongan Joel lalu pergi ke ruangannya. Di saat Carter ingin berjalan ke ruangan, dia melihat Rankin sedang duduk menatap ke arah pintu depan. Karena Rankin mulai memberontak, Carter memanggil para petugas untuk mengurung Rankin. Tak lama setelah itu, Carter dipanggil ke ruangan atasannya yang bernama Desai. Desai berkata bahwa Carter harus mengambil cuti karena telah bekerja 80 jam selama minggu ini. Hal ini sudah dilakukan Carter selama berbulan-bulan. Dan Desai juga takut membuat pikiran Carter semakin kacau. Ditambah lagi, ia baru saja menyaksikan adegan bundir yang dilakukan oleh Laura. Yang terpaksa, Carter menuruti perintah atasannya. Carter mampir ke sebuah toko membelikan kado untuk anak Holly. Saat berada di rumah, tiba-tiba alarm rumah berbunyi dan dia ditelepon oleh operator keamanan. Namun, Rose, Carter. Are you alone in the house, ma'am? Look behind you. Carter ternyata tidak mengangkat telepon itu dan ia menyadari bahwa kejadian tersebut hanya halusinasi saja. Singkat cerita, polisi pun ramai mendatangi rumah Carter dan mereka berkata bahwa Hey, I wouldn't worry about it. These false alarms happen all the time. malam harinya Carter yang tidak bisa tidur karena penasaran mulai mendengarkan kembali rekaman sebelum Laura meninggal. Laura? Trevor kemudian datang dan menenangkan Carter yang saat itu sedang memegang pisau. Keesokan harinya, ia mendatangi Dr. Madeline untuk memeriksa kondisi psikologisnya. Carter berkata kepada Madeline bahwa ia merasa terjebak dan tidak bisa melupakan ingatan tentang Laura. Akan tetapi, Madeline menyangkalnya dan menduga bahwa trauma itu muncul mungkin karena ibu Carter sendiri meninggal dengan cara bundir. Carter yang tidak menemukan solusi akhirnya pergi meninggalkan Madeline. Ia bersiap untuk mendatangi acara ulang tahun anak Holly dan membawa sebuah kado.
Saat kado ulang tahun dari Carter dibuka, orang-orang curiga kalau Carter sedang mengalami gangguan jiwa. Holly kemudian mengantar Carter ke rumah sakit untuk merawat lukanya, sementara Trevor datang membawa Carter pulang. Di dalam mobil, Carter menjelaskan bahwa dia tidak mengalami gangguan jiwa. Akan tetapi, Trevor tampaknya masih belum percaya dan memilih untuk meninggalkan Carter sementara. Carter membuka laptop dan memeriksa kembali kasus Laura, yang ternyata profesor bernama Gabriel yang sempat didiagnosis mengalami gangguan jiwa sebelum akhirnya koit di depan Laura. Keesokan harinya, dengan mengaku sebagai wartawan, Carter menemui istri Gabriel untuk mencari informasi tentang kematian suaminya. Istri Gabriel bercerita kalau beberapa hari sebelum tewas, suaminya berubah drastis menjadi lebih aneh, lebih cemas, dan ketakutan sama sosok iblis yang berusaha merasukinya. Gabriel bahkan sempat melukis sosok iblis yang katanya sering menyamar jadi orang yang telah tiada. Perubahan ini bermula sejak Gabriel menyaksikan seorang wanita bundir di hadapannya. Mendengar hal itu, Carter langsung sadar ada benang merah antara dirinya, Laura, dan juga Gabriel. Kematian seorang wanita disaksikan Gabriel, lalu kematian Gabriel dilihat oleh Laura, seolah menjadi rantai maut yang terus berlanjut sampai akhirnya Laura tewas di depan mata Carter. Carter yakin trauma yang dialami Laura sekarang berada di dirinya. Tapi waktu Carter cerita apa adanya, istri Gabriel marah dan mengusirnya. Tak ada pilihan lain, meski Carter bersikap dingin, Carter akhirnya menemui Joel. Melihat mantan kekasihnya datang dengan wajah pucat, Joel tak tega menolak permintaan bantuan itu. Carter juga menanyakan apakah Gabriel pernah berhubungan dengan kasus kematian seseorang. Pas Joel memeriksa catatan kepolisian, benar saja, Gabriel pernah jadi saksi mata atas kematian wanita bernama Angela Powell di hotel tempatnya menginap. Joel merasa aneh dengan alur cerita yang sama ini. Soalnya 4 hari sebelum Angela Powell bunuh diri, wanita itu sempat menyaksikan seorang pria di pom bensin yang sempat tersenyum lebar sebelum mengakhiri hidupnya. Mendengar hal itu, Carter langsung pergi membawa barang bukti yang dicetak tanpa penjelasan apa-apa. Sesampainya di rumah, Carter kaget melihat kehadiran Madeline yang datang atas permintaan Trevor. Karena kehadiran Madeline menandakan kalau Trevor sudah tidak percaya lagi dengan omongannya. Berbekal barang bukti, Carter mendatangi Holly untuk menjelaskan kalau kutukan kematian mengincar dirinya. Tapi Holly muak dengan apa yang dianggapnya omong kosong. Terlebih lagi
Sejak kejadian di hari ulang tahun anaknya, anaknya kini mengalami trauma mendalam hingga sampai sekarang. Holly pun langsung mengusir Carter. Holly berjalan menghampirinya. Holly. Ya, itu hanya halusinasi dari Carter. Malam harinya, Carter dapat telepon dari Joel yang rupanya ikut penasaran sampai memilih untuk melanjutkan penyelidikan. Joel mendapati ada 20 kasus serupa, di mana 9 kasus diantaranya terjadi secara berurutan sebagai saksi mata dan berakhir tewas bundir. Carter bertanya kenapa dari 20 kasus cuma 19 yang dinyatakan bunuh diri. Dan Joel menjawab kalau satu kasus lainnya menimpa pria bernama Robert Tully. Tapi faktanya Robert memang masih hidup dan sekarang mendekam di penjara dengan keamanan tinggi. Carter bersikeras meminta Joel untuk segera mengantarnya menemui Robert malam itu juga. Sementara Joel terpaksa mengikuti kemauan Carter. Joel mengingatkan kalau tak ada satupun korban yang bisa hidup lebih dari 4 hari setelah menyaksikan kematian tersebut. Dan celakanya, tepat malam ini adalah hari keempat sejak Carter melihat kematian Laura. Akhirnya mereka sampai di penjara tempat Robert berada. Tanpa banyak basa-basi, Carter menceritakan apa yang dialami pasiennya. Ia juga berpura-pura meminta bantuan agar bisa menemukan cara melepaskan kutukan tersebut untuk temannya. Mendengar hal itu, Robert langsung tersadar dan sudah tahu maksud kedatangan Carter yang mengingatkannya pada masa lalunya. Robert membenarkan kalau ada sosok iblis yang menebar kematian dan dia pernah mengalami teror yang sekarang dialami Laura. Di tengah perjuangan bertahan hidup, Robert sempat menemukan artikel tentang kasus bundir berantai di Brazil. Di antara kasus itu, ada satu orang yang berhasil bertahan hidup dengan cara sengaja membunuh tetangganya tepat di mata istri korban. 4 hari kemudian, istri korban tersebut langsung mengakhiri hidupnya. Robert akhirnya melakukan metode kejam yang sama biar bisa selamat. Itulah alasan mengapa dia ada di penjara sekarang, karena sengaja melakukan pembunuhan di hadapan saksi mata. Dari sini bisa disimpulkan kalau masalah utamanya bukan soal tindakan bundir atau bagaimana cara seseorang meninggoy. Yang jadi masalah adalah rasa trauma mendalam dari orang-orang yang melihat kematian, di mana sang iblis bakal menggerogoti manusia pakai traumanya sendiri sampai jiwanya termakan habis. Jadi satu-satunya cara untuk melepaskan kutukan ini adalah dengan memberikan trauma baru ke orang lain lewat kesaksian dalam sebuah pembunuhan. Menyadari hal mengerikan itu, Carter kelepasan bicara kalau dia tak ingin jadi seorang pembunuh. Hal itu seketika membuat Robert sadar kalau orang di hadapannya adalah si pembawa kutukan yang baru. Meskipun begitu, Carter memilih menyembunyikan fakta ini dan tak ingin menceritakannya ke Joel. Setibanya di rumah, Carter berpikir keras mencari cara bertahan hidup tanpa harus membunuh orang lain. Tepat saat itu, Madeline datang untuk melihat keadaannya. Tapi pada saat yang sama dia mendapat panggilan telepon. What? Rose? It's Madeline. Ya, itu adalah tipu daya iblis yang terasa begitu nyata. Saat itu juga,
Carter langsung bergegas ke rumah sakit tempatnya bekerja. Carter menyembunyikan sebilah pisau di lengan bajunya dan ia langsung menemui Rankin. Tanpa pikir panjang, Carter langsung menikamnya. Kejadian itu dilihat langsung oleh Desai yang lantas mencabik-cabik wajahnya sendiri. Akan tetapi, ya, halusinasi lagi, anjay. Lanjut, Carter pun melanjutkan perjalanannya. Sementara Joel yang khawatir terus menghubunginya. Carter menceritakan secara singkat hasil pembicaraannya dengan Robert. Karena Carter sama sekali tak ingin membunuh atau memberikan trauma ke orang lain, ia memilih mengasingkan diri ke rumah tua peninggalan almarhum ibunya tanpa memberitahu tujuannya ke Joel. Saat malam hari tiba, Carter mendadak bertemu dengan sosok mendiang ibunya. Carter berusaha menguatkan diri kalau apa yang dilihatnya cuma halusinasi. Sampai akhirnya, sang iblis memperlihatkan wujud asli yang mengerikan. Tapi tepat saat sang iblis ingin merasukinya, setelah semua berakhir, Carter mendatangi Joel untuk meminta maaf atas perlakuannya selama ini. Sekaligus mengucapkan terima kasih karena Joel adalah satu-satunya orang yang selalu percaya sama dia. Akan tetapi semua belum berakhir. Rupanya itu hanya tipu daya seorang iblis. Karena faktanya rumah Carter tidak terbakar. Joel berusaha menjebol pintu rumah dan melihat Carter berdiri kaku di hadapannya. Film pun berakhir.